Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata, ya. Jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Korun sombong dengan harta kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang, merendahkan harkat dan martabat. Karena Jenderal Muldoko melakukan itu adalah untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat lembaga kepresidenan maupun pribadi Joko Widodo. Pengamat politik Rocky Gerung mendapatkan sorotan tajam usai melontarkan kritikan kasar kepada Presiden Jokowi. Bahkan hal ini ditanggapi serius oleh pihak kantor staf kepresidenan. Padahal Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ini masalah sepele. Namun, menurut tenaga ahli KSP Ali Mukhtar Ngabalin, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko telah menyatakan akan mendalami kasus Rocky Gerung dan dengan tegas meminta semua pihak tidak mencoba mengganggu Presiden Jokowi. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Ngabalin mengatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh dan serius. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah suatu yang serius. Ngabalin mengatakan meski Presiden Jokowi menanggapi santai persoalan ini, namun orang-orang di sekitarnya harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang ekstra. Cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah cara-cara yang tidak beradab dan tidak punya tutur kata. Akhlak dan budi pekertinya tidak ada, dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius, ya. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah sesuatu yang serius. Kalau orang lain menganggap bahwa Presiden dari pernyataannya juga menganggap ini adalah hal biasa, tapi semua orang yang ada di sekitar Bapak Presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang extraordinary. Ia pun secara tegas menyebut Rocky Gerung sebagai manusia yang sombong. Bahkan Ngabalin menyamakan akademisi tersebut dengan sosok Korun, Fir'aun hingga Haman. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu, dirinya sangat serius supaya memberikan pelajaran kepada pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Saya tidak berharap Rocky mati ya. Rocky mati, iya, ada Plato. Karena Rocky ini kan sesuatu yang fenomenal karena dia ini membawa filsafat itu ya menjadi diskursus sehari-hari dan menjadi membumi. Dulu orang lihat filsafat tuh ketakutan karena itu terlalu tinggi ilmunya ya, terlalu di awang-awang gitu ya. Tapi Rocky membawa ke daerah yang anak-anak muda senang ya, kemudian emak-emak senang. Jadi Rocky ini memang posisi dia itu adalah dia tuh pembaharu ya, pencerah dan lain-lain sebenarnya menurut saya. Ngabalin menegaskan KSP memberikan dukungan kepada pihak yang melaporkan Rocky Gerung atas ucapan yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Ia mengatakan sungguh sangat serius karena itu memberikan support kepada sejumlah kelompok masyarakat maupun relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik Presiden karena Presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga, seperti itu. Jadi saya kira ini yang harus dipahami. Jadi orang bisa silahkan untuk mengkritik presiden. Kedatangan Rocky Gerung untuk mengisi mimbar mahasiswa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Darul Ulum di auditorium kampus Undar diwarnai aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh 10 orang saja.
Hal itu merupakan bentuk penolakan kehadiran Rocky di Jombang lantaran Rocky Gerung dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Koordinator mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan hanya untuk menolak kedatangan Rocky Gerung dalam acara mimbar mahasiswa. Ia meminta Rocky Gerung dicekal dan dibatalkan untuk mengisi acara di sini. Ia menilai Rocky Gerung bukanlah intelektual yang layak untuk datang ke kota Jombang, di mana kota Jombang merupakan gudang dari tokoh-tokoh nasional. Negara tidak boleh kalah, jajaran kepolisian penegak hukum juga tidak boleh kalah melawan seorang komprador asing yang bernama Rocky Gerung. Tangkap dulu. Tidak ada lagi. Pokoknya tagar kita per hari ini adalah penjarakan. Rocky Gerung. Harus tangkap. Tidak ada. Harus sama. Pasal berapa, Pak? Ya, kalau kita lihat pasal 218 sudah bisa. Kalau dia menghindar bahwa itu bukan serangan kepada kepala negara, tolong dilihat videonya utuh. Pertama dia mengatakan Jokowi bajingan tolol, tidak ada kata presiden, tapi kemudian narasi berikutnya yang dia kritisi satunya ada kebijakan tentang IKN. IKN itu bukan kebijakan seorang Jokowi, tapi Jokowi memimpin pembangunan IKN sebagai kepala negara. Jadi Rocky Gerung dalam kasus ini tidak bisa menghindar. Apapun serangan Jokowi tolong adalah serangan kepada Jokowi dalam kapasitas dia sebagai presiden. Pak, bukti apa aja yang disertakan dalam laporan nanti, Pak? Sebetulnya banyak, karena kasus-kasus sebelumnya Rocky Gerung ini kan sudah sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat serangan-serangan pribadi, penghinaan. Nah ini akan kita tambahkan untuk memperkuat laporan kita kepada Mabes Polri, khususnya Baris Krim Polri. Ya, tadi Pak Jokowi selalu mengajarkan kami jangan kita melakukan sebagaimana cara-cara yang mereka lakukan pada kita. Ingat kasus GBK, ketika saya katakan kepada Pak Jokowi, Pak gimana? Kita ini pemenang. Gimana kalau kita mengambil langkah tempur kepada mereka yang selalu menggunakan memanipulasi demokrasi dengan penyebaran kebencian, fitnah, adu domba. Apa Pak Jokowi katakan? Jangan pernah melakukan sebagaimana yang mereka lakukan pada kita. Dan untuk kasus ini kesabaran kita sudah habis. Kenapa sih doyan banget loncat sana, loncat sini? Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, bangsa dan negara, bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Kalimat demi nusa dan bangsa semakin hari semakin menjadi ambigu. Apalagi kata demi nusa dan bangsa digunakan oleh para politisi. Seperti budayawan Sujiwo Tejo seringkali mengkritik pemakaian kata demi nusa dan bangsa, lantaran kata itu biasanya dijadikan dalih untuk kepentingan pribadi. Ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara gitu loh. Dari mana demi perutnya sendiri kok. Banyak kalimat yang hancur di dunia ini. Banyak alinea-alinea yang hancur karena sudah gak ada faktanya. Nah antara lain demi bangsa dan negara itu udah hancur. Orang ketawa denger itu. Minimal saya, minimal Jan Juker. Aku ketawa sambil makan aja kerupuk demi bangsa dan negara. Wow, like-nya banyak banget karena udah gak percaya. Bilang aja demi apa gitu. Tolong cari sendiri. Nah, kalau bicara itu nggak usah pakai data, nggak usah pakai apa sekarang ini. Orang udah nggak percaya, data juga bisa dibikin, gitu loh. Bicaralah pakai rasa, Pak. Ingat, demi bangsa dan negara sudah hancur. Tolong jangan ngomong itu lagi, karena minimal aku yang ketawa. Minimal, karena udah nggak percaya. Seperti tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ali Mukhtar Ngabalin, yang seringkali dibuatkan meme sebagai penjilat. Ia pun mengatakan, tidak apa-apa saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya melihat untuk menyelamatkan generasiku. Tokoh-tokoh itu hadir, kemudian bersama-sama dengan para tokoh-tokoh itu kemudian membicarakan mengenai masalah kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini, kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini, kepentingan bangsa dan negara masa depan Republik ini. Adakah yang salah dengan pernyataan-pernyataan itu?
Tidak bisa dipungkiri, beberapa politisi yang menggunakan kalimat demi nusa dan bangsa biasanya bekerja bukan untuk nusa dan bangsa, tetapi untuk dirinya sendiri. Cingkrang, celana cingkrang, boleh pakai cadar, yang penting jangan anti Pancasila. Pertanyaan saya sekarang, Pancasila itu ada nggak sih? Bagi saya nggak ada, Pak, jujur. Yang ada gambar Garuda Pancasila ada, teks Pancasila ada, tapi Pancasila itu nggak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang nggak ada? Kalau Pancasila itu ada, akhir kita nggak beli, lapangan kerja gampang. Masa iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat diancam, nggak boleh perpanjang SIM, nggak boleh diancam. Dari mana gitu loh? BPJS kan mestinya enak gitu, sekarang kok malah jadi takut orang gitu loh, Pak. Di mana Pancasilanya gitu? Sama lucunya dengan orang ngomong demi bangsa dan negara, saya tuh nggak percaya belas gitu loh. Nggak ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara gitu loh. Dari mana demi perutnya sendiri kok? Sejarah para penjilat memang panjang dan pastinya dikenang dengan buruk sepanjang masa. Kebiasaan yang selalu menyebut bahwa dirinya bekerja untuk negara dan juga atas nama presiden. Jika pejabat itu menyampaikan keterangan, meskipun itu keterangan remeh-temeh, tetap saja nama presiden diseret dan nama bangsa Indonesia ditarik-tarik. Itu anak haram jadab. Terkutuk, otakmu harus kau perbaiki. Menyebarkan kebencian. Tertipu, hati-hati loh. Anda menipu orang banyak. Gak ada urusan. Saya bisa tantang Bapak nanti. You win. Perfect. Itu yang narasi dan diksi yang tidak menunjukkan Anda sebagai seorang intelektual. Saya selain sebagai tenaga ahli utama kantor staf kepresiden, apakah saya bukan anggota masyarakat? Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun? Jangan Anda menggunakan cara-cara yang bermoral rendah. Biadab semua ini. Kalau Anda mau ingin bicara tentang proses demokrasi dengan baik, cara yang fair. Seperti Ali Mukhtar Ngabalin, pernah menjadi aktivis dakwah dan aktivis berbau keislaman lainnya. Tapi saat ia menjadi ahli utama kantor staf kepresidenan, ia sepertinya sekaligus menjadi pembela Presiden Jokowi paling depan. Ngabalin total menyerang siapa saja yang coba-coba mengoreksi langkah Jokowi. Ngabalin tidak peduli jika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh Islam aktivis dakwah yang dulu berjuang bersama mengikhtiarkan kebaikan. Orang memberitakan berita benar, mana bisa dikatakan fasik? Sabar. Saya diberi kesempatan sekarang. Saya mohon maaf. Ya, saya diberi kesempatan. Saya sengaja diam, tenang Pak Ngabalin bicara. Padahal kalau boleh saya bisa potong setiap kalimat Ngabalin, termasuk bahasa Arabnya. Apa boleh buat? Hayawanun natik itu tidak ada dalam bahasa Arab. Hayawanun natik. Saya Pakai tidak menyebutkan itu bahasa Arab. Pakai tok, bos. Saya tidak mau berhadapan begini, tapi karena terlanjur saya di sini. Jangan dan terpaksa. kemudian sabar, Ustaz, saya juga bicara, saya berhak. Anda silakan. Ada moderator. Silakan. Serahkan moderator. Kita belajar demokrasi. Silakan. Ada moderator. Ya. Jadi kita ini jangan sembarangan pakai dalil. Hati-hati MUI, Muhammadiyah NU, siapa lagi yang kita mau hargai? Jangan dengan mudah kalau itu tidak sesuai kepentingan kita katakan fasik. Hati-hati, ini ulama besar. Kalau Anda berani, besok kita undang. Kita ngobrol. Insya Allah saya siap. Insya Allah saya siap. Semua dianggapnya musuh jika mengoreksi atau mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi. Di mata Ngabalin, kebenaran atau yang paling benar hanya Jokowi. Setidaknya ia men-setting pikirannya demikian. Maka yang lain yang mengoreksi kebijakan itu salah, meskipun pihak lain mengoreksi dengan data. Ngabalin menikmati perannya karena ia pun diganjar dengan Komisaris Pelindo III, buah ikhtiarnya selama ini. Bahkan ia tidak keberatan disebut penjilat atau bahkan sekalipun disebut raja penjilat. Meski demikian, Ngabalin tetap seperti biasanya berdalih dengan dalih yang kuat, meski dalih itu absurd. Mungkin Ngabalin sudah menganggap dirinya sebagai representasi negara. Karena itu, ia boleh menjadi apa saja, termasuk laku jilatnya itu bagian dari kerja untuk bangsa dan negara. Jangan menipu, jangan berbohong. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Mau ngobrol apa?
Kalau you butuh data, saya tunjukkan Anda di KSP. Nasihat hukum Hendro Warisman Ketidaktahuanmu. di ujung telepon. Baik, cukup. Kau tidak mengerti. Narasi yang dibangun, mohon maaf. Ketipu. Itu karena ketipu. Yang bilang ketipu siapa? Hati-hati loh, hati-hati. Yang bilang You percaya sama saya. Kita bukan baru kenalan malam ini. Dan you kan tahu sama saya. Karakterku you tahu. Kita bukan orang di Jawa. Kita orang seberang. Jadi kalau saya berbicara sesuatu, saya bisa tunjukkan kepada Anda buktinya. Jangan begitu dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Dokter saya Pak.